warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Mang Cek Bice, Mirsa Pal TV, apa kabarnya pagi hari ini? Cak biasa kalau Senin pagi ini pasti berewangan bersama Mang Cek Hagai dan juga Bice Kiki. Betul, Halo Palembang nih terus nyapa pastinya tiap harinya nih Cek Kiki dengan berbagai narasumber yang berbeda yang bakal ngejuk ke informasi dan juga pastinya ini cerita-cerita menarik yang ada dari masing-masing narasumber ini dewe. Nah, Cak Malo nih di awal pekan ini kabarnya Cek Kiki? Kalau Bice Kiki alhamdulillah sehat, dan mungkin untuk pemirsa Pal TV juga ini sudah mulai sibuk-sibuknya khususnya yang sudah punya anak ya. Di pekan ini sudah mulai masuk sekolah dari liburan panjang Nataru, yang pastinya sekarang atau pagi ini mungkin sudah agak lebih riweh masak bekal mungkin untuk anaknya sekolah. Pengalaman ya. Pengalaman. Ya, jadi Mang Cek Bice mungkin nih yang baru balik ngantar sekolah ataupun masih di tempat-tempat public spot ini yang lagi nyiar ke Pal TV tentunya boleh standby kurang lebih 60 menit ke depan. Karena pagi ini tentunya spesial kita ngadirkan narasumber yang luar biasa. Dengan tema kita bakal ngebahas perjalanan perang yang salah sih kok paling ngetop dari Palembang ini, yaitu perang 5 hari 5 malam nih. Betul. Agak berat bahasan pagi ini ya. Ini terkait dengan memang tanggal baru di Januari. Nah, betul. Karena 5 hari 5 malam ini berlangsungnya di awal Januari, Mang Cek. Jadi masih hangat-hangatnya ini. Jadi mengenang lagi. Luar biasa. Nah, langsung aja kita sapa dulu nih Mang Cek Bice dan juga Cek Kiki. Narasumber kita yang pertama ini ada budayawan dari Sumatera Selatan. Ada Pak Febri Al-Lintani. Selamat pagi Pak Febri. Pagi, apa kabar? Kiki, alhamdulillah baik. Salam sehat Pak ya. Salam sehat Bapak. Luar biasa. Dan di sebelahnya juga dengan telah topi hadir. khasnya. Wah, dengan topi khasnya ini seorang sejarawan di Sumatera Selatan. Budayawan ya. Betul, Pak Kemas AR Panji MSI. Selamat pagi. Pagi. Pak Kemas panggilnya berarti? Pak Kemas boleh. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah mau hadir di Halo Palembang. Siap. Nah, mungkin langsung baik kita bakal tanya nih, mungkin dari Pak Febri. Ya. Kilas balik lah mengenai perang 5 hari 5 malam ini. Dari sisi budayawan itu melihatnya seperti apa? Atau mungkin bisa di-spill ataupun mungkin diceritakan lagi kronologisnya. Yang mungkin beberapa Mang Cek Bice masih belum paham ya secara detailnya ini ya. Mungkin seorang budayawan bisa ceritain. Ya, kita baru memperingati hari pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Yang peristiwanya dari tanggal 1 sampai 5 Januari tahun 47. Betul. Itu artinya kita sudah merdeka tahun 45. 45, 45 akhir itu Belanda masuk lagi, dia ngentol sekutu. Sekutu itu nak melucu tentara Jepang. Jepang itu kan kalah waktu perang dengan sekutu. Karena Nagasaki, Hiroshima di bom. Jadi Jepang kita merdeka. Kita merdeka, sekutu masuk melucuti tentara sekutu. Nah, bonceng tentara Nika ini atau Belanda ya, Belanda. Nah, masuk juga ke Palembang di akhir tahun 45 itu. Masuk ke Palembang, sekutu ngomong kami mengakui kemerdekaan kita ini, Republik Indonesia. Karena itu pemimpin-pemimpin kita nerima itu karena dia mengakui. Maka dia dinyuklah camp di Talang Semut. Nah, di camp Talang Semut sudah itu dia netap situ. Sekutu ini tadi sama Belanda, rupanya Belanda punya niat lain. Bukan untuk melucuti, bukan melok sekutu nak melucuti Jepang, baik nak nyajah lagi. Jadi lama-lama dari sekutu di Talang Semut kemudian terus masuk ke pasukan ke BKB sama Rumah Sakit Ceritas. Nah, akhir tahun 47 lah merasa kuat, mulai ngampuk uji kita. Ya, kita punya perjanjian dengan Payu, kamu di Talang Semut, cuma kamu tidak boleh lewat, ada batas ya. Dari Talang Semut ke Pelabuhan Bombaru, lewat dari itu berarti dia melanggar. Akhir 47 dia mulai melanggar garis demarkasi, malah masuk ke rumah-rumah penduduk, ngeledah rumah penduduk. Kadang-kadang nyita senjata, akhirnya ada konflik dengan tentara kita. Akhir 47 itu, maka 1 Januari tambah tambah mabuk gitu. Memang ada Belanda mabuk nih ini kan malam tahun baru ya. Malam tahun baru di BKB itu ya cara wong Belanda.
Tidak, galak mabuk-mabukan malam tuh. Nah besoknya ada mobil jeep dari BKB keluar ke Masjid Agung, kesayangan, kepandean terus itu nembak. Nembak warga. Nembak, iya pokoknya apa istilah buta. gitu, babi buto ya kan. Tom nembak-nembak. Sampai di situ ada markas kita. Ada markas Juang Akagani, ada juga Napindo di depan Masjid Agung. Itu jembatan Ampera belum ada. Jadi akhirnya terjadi tembak-menembak, tapi itu insiden itu sebentar dia masuk lagi ke BKB, siangnya ngulang lagi tembak-menembak ini. Nah akhirnya itulah jadi memicu perang 5 hari 5 malam 1, 2, 3, 4 sampai 5 Januari. 5 ada gencatan senjata, tentara kita nih mundur 20 kilo dari Palembang. Kemudian yang dia juga mundur 15 kilo ke arah sini. Jadi itu mulai gencatan senjata. Nah kemudian berikut diteruskan dengan perang gerilya di daerah-daerah sampai tahun 49. Baru sudah. Nah, tadi tanggal 1, tanggal 5 inilah yang kita peringati. Di daerah lain dia memperingati macam-macam nama perang, atau pertempuran. Kalau kita pakai istilah pertempuran, bukan perang. Kalau perang itu perang Indonesia melawan Belanda, nah, besar lebih besar ya. Nah ini kecil pertempuran, insiden kecil ini. Jadi kita pakai istilah pertempuran. Misalnya di Surabaya 10 November kita peringati secara nasional. Ada lagi Medan Area, ada lagi Bandung Lautan Api, macam-macam. Nah diperingati terus di tempat dia itu kan. Dan kita ini dah. Nah karena itu kita komunitas mulai keempat. Dari tahun pertama kita peringati komunitas-komunitas ini 50-an komunitas sampai kemarin tahun ini tadi itu sekitar 60-an komunitas memperingati itu. Makin lama makin ada kemajuan dan tahun ini alhamdulillah meriah nih karena ada wali kota yang sebelumnya belum ada wali kota, ini PJ wali kota yang buka, nutupnya juga PJ wali kota. Ada pawai, ada kepala dinas yang hadir, dan ada tokoh-tokoh termasuk Kodam, dari pihak Kodam juga melok. Nah tahun ini lebih gembira lagi. Nah kita harap ini akan terus. Setiap tahun. Setiap tahun. Wow. Supaya ada mengenang dan juga kita juga memberi apresiasi untuk rakyat Indonesia khususnya Kota Palembang yang pada zaman masa itu mempertahankan ya. Iya, kita kalau coba nenek moyang kita itu ya mempertahankan leluhur kita itu mati-matian. Kira-kira kalau sudah perang itu separuh nyawa itulah di akhirat ya. Kabarnya 80 wong jadi ini korban pada saat itu. Banyak. Lebih. Menurut laporan internasional sampai ribuan, 2.500 sampai 3.000 deh. Dari 5 hari itu. Dari 5 hari itu. Banyak tuh. Kita tuh perang besar ya, 3 matra kalau istilah. 3 matra tuh diserang dari darat, dari laut, sungai ya kita sungai. Kemudian juga dari darat, dibom dari darat. Dahsyat itu. Kalau tempat lain mungkin satu matra B darat bae misalnya. Atau darat dan udara kita di tiga-tiga. Hebat dong Palembang ya. Sedangkan kita mungkin belum banyak senjata yang memadai. Belum banyak, cuman kita punya pengalaman hebat soal perang nih kan. Kita dari mulai Sriwijaya, Kesultanan perang terus itu nih. Sampai ini jadi tidak kalah gitu. Cuman masalahnya itu kita tidak pernah diperingati. Wong kita bahwa kita ini hebat itu tidak pernah kita angkat. Itu masalah kita. Ini yang menjadi isu ya yang harus terus diangkat oleh komunitas ini. Iya. Nah mungkin Pak Kemas mau menambahkan lagi mungkin detail mengenai pertempuran malam ini. Ya, jadi dari sisi sejarah bahwa ini adalah salah satu perang yang cukup besar ya kalau dibandingkan. Jadi kalau kita bangga dengan 10 November dan dijadikan hari pahlawan, seyogyanya atau seharusnya 5 hari 5 malam ini yang harusnya diangkat dan dibesarkan. Bahkan kemarin juga Pak PJ Wali Kota menyayang kok baru 4 tahun diperingatin. Pertanyaan beliau tuh sederhana tapi cukup masuk di otak kita ya. Selama ini kita kemana? Kok cuma 4 tahun baru? Itu pun karena kepedulian kawan-kawan ini dari komunitas, sejarawan, budayawan ingin mengangkat ini. Nah artinya dari sisi sejarah kita ada yang terlupakan bahwa Palembang itu adalah negara yang besar, negeri yang besar,
Bahkan dulu kita sudah diberikan semacam statement bahwa adalah negeri yang tempat keselamatan, Palembang Darussalam kan. Nah, tadi sejarah udah disinggung oleh Kak Febri sebenarnya bahwa memang Belanda itu membonceng masuk ke kita karena sebenarnya tahun 45 mereka sudah berakhir masuk Jepang, kemudian Jepang kalah dengan sekutu dan dia ikut sekutu. Niat awalnya melucuti senjata, membebaskan tawanan perang, tapi kan ternyata setelah tugas dari sekutu ini selesai, Belandanya masih tetap ke sini karena mungkin pengalaman dia selama, kalau kita hitung dari awal dia datang ya 350 tahun datang ke Indonesia dan menguasai Indonesia itu mungkin banyak hal yang mereka dapatkan sehingga mereka ingin kembali. Nah di situ ada celah sebenarnya bahwa ini bisa masuk ini. Nah masuk melalui sipil tapi lama-lama dia ngirimin tentara militernya dan menguasai. Nah itu yang terjadi sebenarnya. Jadi 47 itu sebenarnya bergejolak kembali. Memang sudah ada insiden di 46 akhir itu mulai Oktober, November, Desember itu sudah mulai ada gesekan-gesekan. Namun puncaknya baru 1 Januari. Nah, makanya kita orang sibuk-sibuk memperingati tahun baru ya harusnya kita juga jangan lupakan bahwa besoknya ada suatu peristiwa yang memang cukup penting bagi Palembang sebenarnya. Dan untuk Indonesia sebenarnya. Wow, nah nama-nama ya Pak, mungkin ada nama-nama yang bisa kita diingat oleh pemirsa Mang Cek Wicek, warga Palembang dan Sumatera Selatan yang mempelopori atau menjadi komando dari masyarakat Palembang waktu itu. Kalau yang paling legend ya istilahnya ya, paling melegenda, paling terpopuler ya adalah Kapten Aripai. Pangkat terakhirnya sebenarnya Lettu, tapi ketika dia gugur naik 1 tingkat menjadi Kapten Aripai dan diabadikan menjadi nama jalan. Jadi kalau ngecek jalan di Kapten Aripai, nah itu adalah salah satu tokoh yang memang ikut terlibat dalam perang 5 hari 5 malam. Maka dia diabadikan di Simpang Carita sampai ke gubernuran sana situ. Nah, jadi ini salah satu tokoh saja. Sebenarnya masih banyak nama-nama lain. Nah, kenapa ini harus muncul? Ya, ini untuk pengingat sebenarnya. Di Jembatan Ampera itu, sekarang ada stasiun LRT itu ada Tugu 1947. Tugu peristiwa 1947 itu sebenarnya peristiwa perang 5 hari 5 malam, tapi masyarakat banyak tidak tahu. Bahkan kita kemarin sangat menyayangkan ketika halte itu menutupi dari Tugu itu sebenarnya. Tapi kalau kita naik dari Jembatan Ampera, di sebelah kirinya kita kelihatan. Tapi kalau dari jalan kaki, dari bawah itu sudah tertutup. Tapi itu sangat disayangkan. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting itu masih ada dan itu masih bisa diperingati. Dan banyak titik-titik lain. Nah, mungkin tadi belum dijelaskan bahwa dia melanggar garis demarkasi itu, tentara yang mabuk ini setelah merayakan tahun baru, pagi-paginya dia masuk ke perkampungan tadi ya, keluar dari BKB, masuk ke arah ke, kalau sekarang Air Mancur, kemudian masuk ke Kepandian, masuk ke 15 Ilir, keluar lagi ke Atmo, balik lagi ke arah Masjid Agung. Nah itu bukan hanya sekedar patroli kalau istilah militernya, tapi mereka menembaki. Nah itu yang membuat tentara kita dan masyarakat Palembang tersinggung misalnya seperti itu. Kalau Juang Palembang bahasanya ngampuk. Ini didiami ngelunjak kalau bahasa Indonesianya kan. Nah, ngampuk ini. Nah, itu akhirnya dibalas. Nah, balas-membalas inilah yang menjadikan dia terjadinya perang 5 hari 5 malam. Tapi sekali lagi ya, sebenarnya sudah banyak insiden yang terjadi, tapi puncaknya itu yang terjadi di pagi 1 Januari dan baru berakhir tadi kata Kak Budi di tanggal 5. Nah, 5 hari 5 malam. Kalau di Semarang ada 5 hari saja. Artinya kita lebih banyak durasi waktunya kan begitu kan. Jadi tidak ada alasan bahwa Palembang dilupakan sebenarnya. Nah, tapi seperti kata Kak Febri tadi singgung, kita sendiri tidak sebagai orang Palembang, masyarakat Palembang, notabene Sumatera Selatan tidak mengingat ini. Makanya kita 4 tahun ini berjuang, sebenarnya mungkin sudah, tapi kecil skalanya kan, tidak diviralkan kalau bahasa sekarang ini. Nah kita 4 tahun ini kita viralkan, kita masifkan gerakannya, kita bersama-sama, kita ajak semua lapisan, ya mudah-mudahan ini akan menjadi agenda tahunan dan memang tidak ada alasan untuk tidak diperingati sebenarnya. Karena ini ada hari yang bersejarah dan cukup besar sebenarnya perangnya seperti itu. Jadi makanya kenapa pakai istilah pertempuran kalau dibandingkan perang Indonesia antar negara, itu perang, kalau cuma beberapa wilayah kita bagian saja kita sebut pertempuran. Kalau ini tidak kita selesaikan, mungkin peta Indonesia berkurang satu, nggak ada Palembang. Nah itu loh. Pertanyaan yang selanjutnya ini sebenarnya, ngapa sih Palembang ini jadi sesuatu yang menarik nih, sasaran bagi Belanda? Pertama, Palembang itu kaya.
sumber daya alamnya cukup banyak. Dan kita memang terbukti Belanda menguasai Pelaju sebagai kilang minyak. Memang kita banyak mengandung minyak, kemudian wilayah kita memang cukup luas dan cukup sumber daya alamnya cukup menjanjikan. Belanda sudah melihat itu sebenarnya. Nah, jadi dia menginginkan Palembang menjadi salah satu tempat yang harus dikuasai, titik istilahnya. Dan mereka sudah menitik-nitikkan, oh ini yang harus dikuasai terlebih dahulu. Nah, jadi memang dari sisi kekayaan Palembang ini sudah dari dulu dilihat sudah kaya. Makanya kalau sekarang pun dicatat sebagai nomor 5 terkaya di Indonesia untuk sumber daya alamnya, ya memang dari dulu sudah seperti itu sebenarnya. Nah, itu yang membuat Belanda ingin kemudian ya ini sebagai batu loncatan sebenarnya. Kalau Palembang bisa dikuasai kemudian Artinya tempat lain juga. gitu loh sebenarnya seperti itu. Oke, luar biasa. Ini mungkin untuk Mang Cek Bice atau mungkin yang punya anak yang memang belum tahu sejarah mendalam mengenai Kota Palembang, khususnya bagaimana Cak Mano nih ya, perjuangan dari rakyat Kota Palembang khususnya untuk mempertahankan tanah air kita, kota kita tercinta ini terus saksi ke kita sampai dengan selesai. Betul, jangan kemana-mana, segmen kedua dan ketiga bakal lebih seru Mang Cek Bice. Tetap di Halo Palembang. Makasih pemirsa Pal TV masih mantap di Halo Palembang. Masih berewangan Bicek Kiki dan juga Mang Cek Hagai. Pagi hari ini kita menyapa dulu pemirsa Pal TV yang mungkin baru bergabung. Kita hari ini akan terus memperingati sejarah Kota Palembang yang memang kemarin sudah ada eventnya, yaitu Perang 5 Hari 5 Malam ya. Bersama budayawan dan juga sejarawan yang sudah hadir sebagai narasumber kita hari ini. Balik lagi. Ya, kita balik lagi. Kita ngobrol lagi ya. Nah, kalau tadi memang sudah disampaikan oleh Pak Thomas juga bahwa memang Palembang ataupun Sumatera Selatan ini menarik ya bagi para penjajah karena banyak nih sumber daya alamnya yang sangat kaya ya sebetulnya. Ya. Nah, kalau kita melihat dari event yang sudah diadakan nih oleh komunitas ini komunitas apa yang kira-kira pertama kali melopori? Ini udah 4 kali. Jadi ya pertama kali itu 4 tahun lewat, itu ada kawan kita, pengusaha bakso. Nah, dia ketemu saya karena ada peresmian warung bakso, salah satu warung, dan saya hadir di situ. Karena saya sebagai sekretaris Forum Komunikasi Kuliner Bersatu Kuliner Palembang. Nah, dia bertanya, Kak, itu kapan ini peringatan Perang 5 Hari 5 Malam? Waktu itu Desember awal. Aku ngomong, sebentar lagi 1 Januari. Kau mau kita peringati apa? Jadi Kak, nah mulai dari situ aku pikir kalau kita peringati kan selama ini kan kita udah ada sumber daya, ada pendanaan. Paling tidak kita peringati kecil-kecilan gitu ya. Di Monpera misalnya di bawah itu buat baca-baca puisi misalnya kan ada konsumsi ini kan bakso. Kan itu pikirannya sederhana macam itu waktu itu. Oke, lalu aku kumpulkan kawan-kawan yang lain. Kami ini dari komunitas Batanghari 9, Kobar 9. Ari, aku ini Kobar 9. Jadi mulai kumpul yang lain, kesultanan. Ada Kesultanan Palembang, jadi ada sultan. Jadi ada 2 inilah, Kesultanan Kobar 9, terus tadi kawan yang bakso itu, terus ada lagi dari kawan-kawan lain, ada dari partai, ada partai waktu itu ya, ada kawan partai dan ada persona-persona tokoh lain, kumpul. Berapa kali rapat, ada jeep, komunitas jeep, ada komunitas ontel, udah. Ini cukup ramai ini. Bisa bawa ya. So, ya kan, hanya tanpa biaya. Biayanya swadaya. Prinsipnya gotong royong. Jadi kita tidak punya target besar atau kecil. Berapapun sumber daya yang ada itu kita gunakan. Ada 3 jeep, ada 4 jeep. Ada 10 ontel. Yang penting keliling Palembang dengan rute yang singkat waktu itu. Dari Masjid Agung, cari tas, Hatun Dafai, balik lagi. Gitu. Lalu ada teatrikal yang kecil-kecilan juga. Tidak digarap secara penuh. Yang penting ada penanda sejarah waktu itu. Nah, Kemasari waktu itu membacakan narasi sejarah. Alhamdulillah tahun pertama itu cukup bagus.
Jadi jeep cukup banyak lah ya, ada puluhan jeep ya. Lalu ontel 60. 60 rame gitu. Oh, dengan rute itu kita adakan di depan Masjid Agung itu, ada jalan yang dekat Bayar Mansur ya. Yang segitiga di situ kan. Pada hari tahun baru kan sepi tuh. Jadi kita gunakan itu. Wah, cukup bagus kalau kita di YouTube. Wah, ini meriah dan bagus sekali. Nah, dengan terkumpul dana waktu itu sekitar 8 jutaan kali. Ada nyumbang 100, ada 200, ada kawan ada yang cukup besar karena dia punya kemampuan. Jadilah itu pada tahun 2021. Tahun 2022 terkumpul belasan juta. Tahun kemarin 2023 ya, itu 2024 awal itu terkumpul 24 juta duit itu. Tapi ada nyumbang yang lain, ada nyumbang jagung, ada nyumbang ubi, ada nyumbang bubur ayam, macam-macam itu. Pokoknya tidak kelaparan lah itu. Waktu itu cuma sehari hari pertama. Tapi ada juga kawan-kawan selama 5 hari itu, aku pengen ngadakan diskusi. Oke, kita kumpul ngadakan diskusi dimanapun. Mungkin di emperan, tempat-tempat titik-titik tadi dekat-dekat Tugu Perjuangan tadi. Ada juga yang di kafe. Kalau kita ini kita support paling tidak banyak minum dan lain sebagainya. Nah, 5 hari juga waktu hari pertama itu. Tapi sehari ini diskusi ini kan. Jadi kita tampung apa keinginan kawan kita support dan secara gotong royong. Nah, prinsip inilah yang terus berjalan terus. Nah, tahun ini terkumpul sekitar 32 jutaan. Nah, tambah lagi ini. Dan juga melimpah kalau soal makanan minuman ini. Tidak kelaparan lah itu ya. Jadi masih swadaya ini? Swadaya, sampai tahun ini swadaya. Dan cukup banyak. Jadi tokoh-tokoh udah mulai ini ada yang ngembang. Pokoknya macam-macam itu. Nah, tahun ini kami melihat ada peluang tahun depan itu untuk lebih besar lagi. Karena ternyata makin tahun makin meningkat, artinya trust atau kepercayaan masyarakat makin baik. Yang kedua, kesadaran untuk mengingat hari penting ini cukup baik. Jadi kan tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme, kecintaan kita terhadap negara ini kan tujuannya itu. Lalu semangat 45 itu, semangat 47 itu yang harus kita tularkan kepada generasi muda kan. Karena generasi muda ini diserbu dengan budaya-budaya asing yang sekarang keranjingan K-pop ini misalnya kan, adik juga ya, yakin aku, karena itu tren gitu ya, sudah melanda. Padahal yang drakor itu juga drama Korea dan lain juga dia kan basisnya juga kearifan lokal mereka gitu. Kita punya kearifan lokal bisa dikalahkan dengan itu. Ini salah satunya itu pertempuran 5 hari 5 malam ini penting. Dan semangat 45 kalau kita cinta terhadap negara artinya kita bisa memilah apa yang kita dulukan untuk kita konsumsi baik secara kebudayaan maupun makanan juga kan. Makanan kadang-kadang jadi lifestyle kan gitu ya. Jadi drakor ini mempengaruhi banyak passion dan lain sebagainya, passion dan lain-lain. Nah, gitu kan. Segala lini. Nah, dengan mengingat ini kita dulu leluhur kita itu mempertahankan kemerdekaan, bukan sekedar fisik. Kalau fisik, kalau Belanda itu melemak ke kita mungkin senang gitu. Tapi secara fisik, tapi kan kita tidak, secara jiwa kita tidak merdeka. Ya. Kemudian kebudayaan kita tidak muncul. Nah, kita merdeka itu betul-betul merdeka. Sekarang kita isi kemerdekaan itu dan kita membangun kebudayaan kita dengan semangat juang 45. Mana kita itu? Ya kita belajar bagaimana mereka mempertaruhkan jiwa dan raga. Sebutin Kapten Arif Paing tadi. Kapten Arif Paing itu sakit-sakit itu masih berperang gitu. Dia tembak. Dirawat. Di depan cerita dirawat. Kena bahu sini dalam keadaan yang sakit, kena bertempur, dia tidak rela. Anak buahnya kena tembak. Melari ke diri ke Sungai Jeruju. Bertempur berapa jam? Kena mortir, mati. Dia mempertaruhkannya itu. Artinya negara lebih penting daripada nyawa. Semangat juang yang luar biasa. Nah, kita mana? Sekadar mengisi kemerdekaan, sekadar untuk mengingat lagi. Mengingat
dan memunculkan nasionalisme. Nah, semangat itulah yang harus kita tularkan. Inilah pentingnya mengingat hari-hari penting, termasuk salah satunya yang kita peringati itu. Dan menurut kami ini fenomenal sebagai hari. Jadi kalau ada hari sejarah nasional, hari nasional 10 November, kita harusnya dijadikan, diperdakanlah semacam ini. Diperdakan misalnya hari daerah, hari besar daerah. Ya kan, hari besar daerah itu yang muncul di daerah tapi tidak muncul di nasional. Ya. Misalnya ya kalau kita tidak mungkin lagi merebut hari besar nasional Hari karena itu Pahlawan. sudah hari pahlawan sudah direbut oleh Surabaya. Ya udah ini hari besar daerah. Kita deh menghargai itu kan. Nah, belum lagi hari-hari lain misalnya terkait dengan Kesultanan Palembang. Kalau terkait dengan Sriwijaya sudah kita peringati ulang tahun. Ya, Kedukan Bukit. Nah, hari kebesaran berdasarkan basis sejarah nasional Kesultanan apa misalnya. Jadi maksud kita orang lain tentu tidak akan menghargai ini, ya kita dewek yang harus mengangkat, yang membesarkan ini. Itu Kiki. Jadi jadi memang harus ada penghargaan khusus ya dengan peringatan hari peringatan daerah. Iya, Ki. Nah, ini kalau kita membahas lagi dengan semangat juang, sebenarnya kalau menurut Bapak, Cak Mano sih dampak dari perang atau pertempuran ini dewek terhadap semangat juang di masyarakat kita sekarang? Ada Dengan nggak? aku apa dengan ini? Pak Kemas Oh, mungkin ya. dan Mas kami bingung dengan siapa ini. Baik, matonya ke sini ke sana. Saya bingung gitu kan. Dua-duanya. Ya, baik, dampaknya jelas kalau sudah 4 tahun berjalan ini sebenarnya mungkin ya, mohon maaf kita tidak mengklaim bahwa kita lah yang pertama. Tapi orang mungkin sudah memperingatinya, tapi kan basisnya kalau bahasa Palembangnya dewek-dewek. Ya. Kita tidak bersatu, artinya kita memperingati dengan peristiwa momen-momen kecil. Tapi alhamdulillah. Nah, setelah 4 tahun ini ditanya oleh Cik kita di bawah bagaimana dampaknya. Saya melihat bahwa sekarang kesadaran untuk memperingati perang 5 hari 5 malam ini sudah mulai muncul. Nah, kita berharap ke depan mungkin akan dibuatkan semacam pengibaran bendera misalnya. Sama kita memperingati G30 SPKI kan misalnya, atau proklamasi misalnya kan kita mengibarkan bendera sebagai tanda, sebagai hari bersejarah. Nah, kita berharap minimal tadi kalau Kak Febri mengusulkan ya minimal Sumatera Selatan ini kita mengibarkan bendera atau setengah tiang atau tiang penuh misalnya, pokoknya tergantung diatur dalam perda atau peraturan gubernur atau peraturan wali kota. Sebagai bentuk penghargaan Bentuk tadi. penghargaan, setidaknya itu. Jadi sehingga meriah gitu kan. Kalau sejauh ini dari kalangan Mano Besi yang aware yang terhadap peringatan Ini dari komunitas-komunitas, makanya tadi kita gabungkan komunitas. Misalnya kami dari masyarakat sejarah melaksanakan diskusi-diskusi. Kawan-kawan dari Kobar melaksanakan pentas puisi, pentas teater misalnya. Kawan-kawan musik dia menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Kawan-kawan EO atau lomba-lomba misalnya, lomba-lomba pakaian ala militer, lomba-lomba ala perjuangan misalnya, lagu-lagu perjuangan dan sebagainya. Mungkin dari komunitas film buat nonton sendiri-sendiri. Ada pameran juga. Ada juga pameran-pameran. Semuanya yang saya lihat itu kalau bahasa Palembangnya itu dewek tuh nah. Cumpuk sini, cumpuk ini. Nah, kita dari Kobar 9 ini setelah ada pemantik dari Mas Ajis tadi, Kak, ngapa tidak kita satukan baik mereka-mereka ini, kita ajak kawan-kawan anak-anak PC, pencinta sejarah, anak-anak MSI, orang-orang aksi asosiasi guru, ya kita ajak bela Kesultanan. Udah kita rapat. Nah, tadi kata Kak Febri nyinggung kan banyak kita rapat, beberapa komunitas hadir dan kita melihat potensi itu. Oh, ini dampaknya sebenarnya sudah ada, tapi tidak di-manage kalau bahasa kerennya itu kan. Nah, kami melihat 4 tahun belakang ini, termasuk tahun ini, kesadaran itu sangat terasa muncul gitu loh. Bukti kemarin yang tahun keempat ini, mereka datang sendiri dan mereka sudah terjadwal di otaknya. Tanggal 1 itu ada pawai. Nah, mereka datang, diundang mereka udah datang bawa ontel, bawa motor, pasti tanggal 1 ada. Cuma mereka takut kesiangan, mungkin mereka datang pagi. Makanya ketika kami yang panitia di situ, saya pun tertegun. Jam 6 lah datang mereka. Gujuk-gujuk, nah lah datang. Mungkin dia tidak tahu jadwal jam berapa kan. Yang ngambil amannya dia datang pagi. Oh, artinya antusias itu sudah muncul. Nah, kemudian ada sumbangan dari Kak Febri nyumbang. Ya, selain ada duit 30-an juta, juga ada yang nyumbang gerobak. Misalnya 1 gerobak bubur ayam.
untuk dimakan sama-sama. Umbang rebusan, air mineral dan sebagainya. Artinya kesadaran itu memang muncul dari mereka. Gitu. Dari masyarakat umum dewe, aduh dah. Masyarakat umum juga terlibat. masyarakat umum. Tadi Itu masyarakat umum masyarakat umum tadi ya, itu. sumbangan-sumbangan Ada atas nama pribadi tadi kan gitu kan. Bahkan Ada yang sekarang tokoh-tokoh pun sudah mulai nyumbang secara pribadi. Dia belum atas nama lembaga misalnya. Oh saya pribadi nih nyumbang 1 juta. Makanya tadi sampai 30 itu karena ada kesadaran-kesadaran mereka. Dan trust ini memang terjaga. Kami memang pesan sama kawan-kawan, kita jaga kepercayaan ini. Berapapun uang yang ada, tetap kita publish. Artinya ini peningkatan. Mulai dari, saya kalau ingat yang 8 juta itu agak miris juga ya. Dari 8 juta sampai 32 itu lumayan menurut kami gitu loh. Nah terakhir kita tutup dengan ini. Di hari tanggal 1 tuh, tanggal hari keempat itu ziarah. Nah itu kita tidak lupakan, setiap tahun kita ziarah. Itu juga peningkatannya luar biasa. Dari hanya 7 orang, kemudian meningkat jadi 15, kemudian puluhan. Nah kemarin udah nyampe 80 ya, 70 gitu. Lumayan sebenarnya yang bisa ikut itu. Nah artinya kesadaran itu kan memang mulai muncul gitu. Tentu kita tetap woro-woro sebagai panitia. Tugas kita panitia kan pengumuman lah kalau bahasa ini. Mengingatkan. Mengingatkan bahwa kita tahun ini tetap ada supaya orang ada memastikan gitu kan. Nah mungkin kita evaluasi lagi ya tentu. Kalau kita berkaca ya kalau boleh menyinggung. Dulu orang mengadakan haul kubro, ziarah kubro itu juga dari kecil. Sama kayak kita. Dari cuman berapa orang gitu. Tahun kedua jadi 100 orang. Sekarang lihat ziarah kubur sampai ribuan gitu kan. Dan dia konsisten gitu loh. Nah kita juga inginnya seperti itu. Orang memperingati pertemuan 5 hari 5 malam ini. Yang tadinya cuman dari kecil. Yang tahun pertama kecil. Dan kita ingin 5 tahun ke depan itu lebih besar. Dan itu akan menjadi momen dan agenda. Dan pemerintah otomatis saya berpikir kalau udah sendiri mereka akan mengagendakan sendiri dengan sendirinya. Dan kita terbuka siapapun boleh memperingati ini karena pertempuran 5 hari 5 malam ini kan milik masyarakat Sumatera Selatan, bukan hanya Kota Palembang sebenarnya. Jadi silakan mau bergabung dengan kita besarkan sama-sama. Yuk mau sendiri-sendiri secara kelembagaan juga boleh. Iya, gitu. apalagi kalau sudah masuk ke pemerintahan ya. Jadi Iya, sudah ada mereka mengadakan sendiri nggak apa-apa. Ada sudah apa ya? Ke RT masing-masing, Ya, ke itu maunya. masyarakat, ayo dong benderanya Iya. setengah tiang gitu, atau memang jam segini bisa nggak untuk hadir? Paling tidak kan begini, seperti Hari Ibu, kita buka medsos, selamat Hari Ibu. Gitu Semua ya. pasang. Nah, kalau Tweetbon. impian kita kan ke depan itu juga setiap 1 Januari, selamat Hari Pertempuran. 5 hari 5 malam. Selamat memperingati. Terima kasih para pejuang iya. yang sudah berjuang untuk kemerdekaan, yang kami nikmati, kan begitu. Jadi kepengenan kita macam itu. Jadi dari mulai anak TK sudah paham. Kalau itu sudah, wah itu memang maksudnya saudara masif sudah kita peringati. Dan rumah-rumah sudah buat simbol pada hari itu, misalnya apa. Kemarin diusulkan oleh PPJ CK misalnya. Kita kan punya Teluk Abang yang kita pada 17. Nah kita munculkan lagi misalnya di hari pertempuran ini ada Teluk Abang. Tradisi. Ya saling juk Teluk Abang. Misalnya macam itu. Mereka datang ke toko-toko ngasih Teluk Abang sebagai Simbol. pertempuran 5 hari 5 malam. Jadi kita ingin buat semacam tradisi yang macam itu. Oke, pastinya banyak harapan yang ada dari komunitas ini, budayawan, sejarawan untuk masyarakat Kota Palembang dan juga support dari pemerintah pastinya sangat diharapkan ke depannya ini. Mang Cek Bicek masih ada segmen ketiga, tahan dulu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Masih di Halo Palembang, pemirsa Pal TV. Ini adalah segmen yang ketiga. Sudah tidak terasa ini segmen terakhir, Ya, tapi betul. kita akan terus membawa pemirsa Pal TV mengenang lagi masa-masa di Perang 5 hari 5 malam. Kalau di segmen yang pertama sudah dijelaskan apa itu Perang 5 hari 5 malam, segmen kedua lebih ke event-event dan juga bagaimana menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap bangsa kita, nasionalismenya juga diperdalam. Nah, di segmen ketiga ini BC Kiki juga nak mengawali pertanyaan tentang balik lagi nih sejarah kita mengenai masa-masa peperangan pada saat itu. Kiki ke Bapak Kemas lagi. Pak, jadi waktu peperangan itu kan kita memang sangat minim dengan senjata, kemudian juga strategi perang mungkin juga sudah lebih dikuasai oleh Belanda. Sempat juga kabarnya
memang korban lebih banyak jatuh dari rakyat Indonesia sebenarnya. Zaman dulu tuh cak mana sih kita bisa survive, kita bisa bertahan sehingga memang dengan ketidakmampuan secara persenjataan dan lain-lain kekurangan ini, tapi kita masih bisa bertahan. Baik, terima kasih Cak Kiki. Jadi yang paling penting itu ada semangat sebenarnya. Jadi ada semangat, kalau istilahnya itu harga diri itu setelah kita menyatakan merdeka terus Belanda balik lagi, apalagi ditambah dengan insiden penembakan membabi buta di pagi hari itu kan membuat apa ya, semangat itu bergelora istilahnya itu. Wah ini tidak bisa didiamkan. Nah itu semangat. Padahal kita sadar sih bahwa kita secara alutsista, secara persenjataan kita tidak selengkap mereka. Tapi karena semangat kan jadi double ininya, pergerakannya. Padahal kalau kita lihat kondisi kan kita merdeka tahun 45, ke 2 tahun 47 itu kan ya pembangunan masih bergeraknya masih sangat minim gitu kan. Ekonomi juga bergeraknya belum begitu pesat misalnya. Tapi itu tadi karena semangat tadi mempertahankan kemerdekaan maka mengalahkan segalanya, itu yang paling penting. Kemudian yang kami ambil nilai-nilainya atau istilah kerennya value-nya ini itu gotong royong. Apa? Karena pendahulu-pendahulu kita, pejuang-pejuang waktu itu mereka bergotong royong. Nah, semangat bergotong royong ini kan mereka tunjukkan dengan apa yang mereka bisa perbuat. Tenaga, pikiran misalnya kan. Sumbangsi apapun mereka lakukan, termasuk perempuan pun ada yang dari PMI, apa istilahnya panggung nih masak, tempat masak bersama, dapur umum istilahnya kan. Nah ini semangat ini yang kita lihat bahwa pendahulu kita ya berjuang itu tanpa batas. Nah makanya kami 4 tahun ini juga ngomong dengan kawan-kawan, ayo kita ngapa tidak kita lestarikan semangat gotong royong, rela berjuang. Jangan berpikir apa ya, kalau dalam ekonomi dalam perusahaan tuh selalu berpikir profit misalnya. Apa sih untungnya buat kita? Tidak. Nah kalau kita tidak berpikir itu insya Allah jalan gitu. Tapi kalau kita dikit-dikit, untung aku berapa sih? Apa yang aku dapatkan? Nah ini tidak ke jalan sebenarnya. Nah makanya semangat ini yang kita tularkan dan alhamdulillah secara konsisten 4 tahun ini kita berjalan dengan semangat yang sama. Gotong royong, rela berkorban dan kita berjuang untuk satu visi, one misi, one visi. Nah mudah-mudahan ini akan terjadi terus. Nah ini yang kulihat kemarin itu bisa bertahan. Dan baik itu dari pendahulu kita yang berjuang, bertahan dengan senjata yang minim tadi, terbukti 5 hari itu, kalau Anda ini diteruskan dengan senjata yang minim pun Belanda tuh terdesak. Tapi di hari kelima kan Belanda melihat dia terdesak, melakukan gencatan senjata, dilakukan perundingan. Dan tokoh-tokoh kita, Akagani yang ada waktu itu menjadi menteri juga melihat, ini kalaupun diteruskan, meskipun kita dalam kondisi yang menguntungkan, tapi secara real persenjataan kita, amunisi kita berkurang. Maka nih bukan tidak mungkin akan ada flashback atau kilas baliknya, serangan balik, maka kita juga bisa kalah. Nah akhirnya opsi-opsi ini yang terjadi di antara pimpinan kita, maka terjadilah gencatan senjata di tanggal 5 itu. Sebenarnya itu sebenarnya. Berarti diakhiri dengan gencatan senjata. Gencatan senjata. Akhirnya kedua belah pihak menahan diri dan kembali ke posisi awal gitu, tidak ada serangan. Pada saat itu sudah ada bantuan enggak sih dari tentara-tentara dari daerah lain? Kalau kita se-Sumatera ada, kawan dulu kita dari daerah-daerah itu membantu. Tapi kalau dari luar provinsi nggak ada. Masih se-Sumatera? Iya, se-Sumatera Selatan ini ada seperti itu. Nah, kalau Belanda mereka memang sengaja mendatangkan angkatan armada, angkatan laut, angkatan darat, bahkan angkatan udara yang kata Kak Febri tadi, 3 matra tadi. Artinya mereka tuh niatnya nak menguasai kita gitu loh. Tapi karena semangat kita untuk mempertahankan itu akhirnya kita bisa bertahan. Tapi yang kita lakukan adalah perang gerilya. Artinya kita istilah bukan gerilya ya, perang kota. Karena perang yang terjadi di kota. Jadi ada beberapa istilah untuk 5 hari. Perang 5 hari 5 malam, ada ngomong perang 120 jam, ada yang sebut dengan perang kota. Nah, 3 istilah ini dipakai ya untuk semangat ini tadi. Meskipun di perkotaan kita tetap bisa mempertahankan, meskipun cuma 120 jam kita bisa bertahan, meskipun cuma 5 hari 5 malam kita tetap berjuang. Nah, jadi yang paling penting adalah nilai semangat itu tadi. Iya, jadi setelah 5 hari 5 malam sudah ada gencatan senjata, kemudian sudah ada keputusan yang 20 km dan 15 km itu masing-masing tadi. mempertahankan itu diri. sudah selesai apa? Selesai sebenarnya, secara hukumnya sudah selesai. Nah, tapi secara ini kan Belanda kan
di beberapa daerah menguasai juga kan, bukan hanya Palembang kan. Makanya ada beberapa perundingan-perundingan. Karena Belanda ini memang belum mengakui Indonesia. Masih tergiur dengan Indonesia. Iya, karena jadi dia belum kemerdekaan kita itu tidak diakuinya. Akhirnya kita baru dapat pengakuan Belanda itu tahun 49. Setelah konferensi Meja Bundana. Kalau dulu sekolah ada perjanjian Renville, ada Linggarjati, KMB. Nah, KMB ini yang terakhir. Nah, di konferensi Meja Bundana kita mendapat pengakuan kedaulatan itu diakui oleh Belanda. Tapi waktu itu mereka masih menginginkan negaranya jangan kesatuan, tapi negaranya RIS waktu itu. Nggak apa-apa, kita sampai dulu waktu itu. Tahun 50 kan, kemudian tahun 51 kita kembali ke NKRI. Seperti itu. Begoyor ya. Iya. 49 diakui, 50 kita balik ke NKRI. Luar biasa, perjuangan yang memang panjang. Betul, dan memang inilah hasilnya kita bisa hidup dengan bebas sekarang Ya. gara-gara pengorbanan dan juga perjuangan dari para leluhur kita. Terima kasih pastinya. Betul. Nah, terakhir nih mungkin satu pesan atau himbauan dari masing-masing narasumber, dari Kak Febri. Mas dulu mungkin. Oh, aku dulu. Aha. Semangat buat semua lapisan masyarakat, generasi muda juga, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, bahwa kita adalah negara yang besar. Palembang ini tidak boleh dilupakan dalam sejarah, catatan sejarah Indonesia. Jadi kami mengajak semua lapisan masyarakat untuk mengenang dan memperingati Perang 5 Hari 5 Malam ini, atau pertempuran 5 Hari 5 Malam ini dengan semampunya. Artinya apapun yang bisa dilakukan. Jangan menunggu. Wait and see itu tidak baik, tapi sebaiknya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, luar biasa, terima kasih. Lanjut lagi. Ya, Pak Febri. peringatan pertempuran 5 hari 5 malam ini kan momen yang sangat penting bagi kita. Bukan sekadar mengingat masa-masa heroik itu, tetapi juga bisa menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan kemudian nilai-nilai juang yang disemai pada waktu itu atau yang ada pada waktu itu. Dan untuk para generasi muda ini sangat penting untuk kita mengingat sejarah seperti ini. Berikut juga tentu pemerintah juga harus lebih care. Tidak ada alasan sebenarnya karena sebenarnya tanggal 1 itu tidak ada dana misalnya karena tutup buku, sudah belum buku baru juga belum buka, bukan alasan. Saya kira aturan itu kita yang buat. Harusnya juga harus tetap ada peringatan meskipun dalam 1 Januari. Nah, karena itu bagaimana pemerintah berniat baik, memiliki niat baik untuk sama-sama dengan masyarakat. Ayo kita peringati peringatan pertempuran 5 hari 5 malam ini sehingga kita tidak dicap sebagai orang yang lupa sejarah atau khianat terhadap sejarah. Baik, luar biasa. Terima kasih juga ini Bapak Febri, luar biasa informasinya. Dan juga terima kasih juga untuk semangat juang dan menularkan semangat juangnya untuk kita semua. Semoga kita nanti bisa benar-benar mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif juga pemirsa PAL TV pastinya sedang menyaksikan. Betul. Terima kasih sekali lagi Pak Kemas, Pak Febri. Maju terus untuk komunitas dan juga peringatan 5 hari 5 malamnya akan semakin meriah, semakin tahun, semakin banyak masyarakat yang sadar dan juga berpartisipasi dalam peringatan yang luar biasa ini. Bang CBC, mau kasih yang nonton Halo Palembang, jangan lupa terus saksikan. Setiap hari jam 9 merapat ke jam 10 Halo Palembang cuma di PAL TV. Memang pojok kita. Mau kasih yang nonton, aku Hakika Indi. Aku BC Kiki. Pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum.